presentasi kajian instrumen kota di Majalengka. Perlu diingat bahwa kajian ini dilakukan jauh sebelum Majalengka mengalami dinamika perubahannya sendiri, juga jauh sebelum presentasi ini didokumentasikan secara audiovisual. Tetapi kiranya ini bisa menjadi bahan evaluasi, bahan komparasi terhadap berbagai dinamika yang terjadi di Majalengka. Aliansi Seniman Budayawan Kota Majalengka. Koordinator Umum Saudara Gilang Pramudita, Koordinator Seni Budaya Tradisi Bapak Sikin Hidayat, Koordinator Seni Budaya Modern Saudara Indra Subarsah, Koordinator Literatur Sejarah Agano Om Somarado Uci, Koordinator Penelitian Pengembangan Pedi Sumantri. Instrumen kota di Majalengka. Ada 3 poin dalam kajian instrumen kota di Majalengka ini adalah terfokus kepada kajian dan analisa ruang Pasar Mambo, kemudian kajian dan analisa ruang Eks Pujasera, dan kajian ruang imajinatif Praja Pusaka sebagai wahana seni budaya di Majalengka. Pasar Mambo menuju kawasan artistik pusat perdagangan dan jasa. Kajian dan analisa ruang Pasar Mambo menuju kawasan artistik pusat perdagangan dan jasa. Bahwa Mambo adalah salah satu spot yang berada di pusat kota Majalengka. Mukodimah. Pasar Mambo, sebuah identitas yang disematkan pada satu wilayah di pusat kota Majalengka. Tepatnya merupakan persimpangan dari ruas jalan kabupaten, yakni persimpangan antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Babakan Jawa. Sejauh ini belum diketahui data yang akurat bahwasanya kapan identitas Pasar Mambo mulai disematkan di wilayah tersebut. Namun identitas Pasar Mambo sudah sangat melekat di benak warga Majalengka, kota khususnya, dalam menyebutkan nama untuk wilayah yang merupakan persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Babakan Jawa tersebut. Pasar, sebagaimana kita ketahui, pasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas perniagaan, perdagangan, atau tempat berlangsungnya kegiatan jual beli. Begitupun Pasar Mambo, jika dikaji berdasar periode masa ke masa, menurut narasumber warga setempat bahwa aktivitas perdagangan di wilayah tersebut sudah berlangsung sejak sangat lama. Latar belakang, tahun 60-an, salah satu bukti di wilayah tersebut sudah menjadi perdagangan di mana masih dapat kita jumpai sampai saat ini pertokoan milik warga pribumi dari etnik Tionghoa. Sebut saja toko Alit atau Tiong, kemudian toko Subur, Nyonya Sinting, bahkan sampai titik pangkal Jalan Babakan Jawa yang bersimpangan dengan Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Jalan Provinsi. Ada toko Setia atau Tianse, toko Wijaya, Jitian, kemudian ada toko sepeda Kengpin, kemudian toko Pancawarna, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahun 70-an, mengingat wilayah tersebut merupakan pusat pertokoan, maka tumbuh subur pula warga pribumi yang turut memanfaatkan wilayah tersebut untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima yang menjajakan jajanan dan jasa. Di tahun 80-an pada masa itu Pasar Mambo sangat terasa sebagai pusat jajanan dan jasa. Bahkan tidak saja untuk kebutuhan siang hari, tetapi juga malam hari didukung pula Pasar Mambo menjadi titik simpang dari 2 tempat hiburan besar di masanya, yakni bioskop Istana Bintang dan bioskop Galaksi. Tak heran jika saat itu Pasar Mambo menjelma menjadi pusat keramaian kota di Majalengka. Pasar Mambo pada saat itu mendapat perlakuan khusus dengan direvitalisasi dan ditatanya pedagang kaki lima setempat, di mana pada saat itu pemerintah memfasilitasi bangunan semi permanen sehingga pedagang kaki lima tertata dalam sekat-sekat yang membentuk outlet yang tertata rapi. Area yang dimanfaatkan adalah ruas jalan sepanjang Jalan Babakan Jawa dari persimpangan Jalan Kiai Abdul Halim sampai persimpangan Jalan Ahmad Yani.
Masuk ke tahun 90-an, seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah perkotaan Majalengka, di mana ditandai dengan relokasi pasar dan terminal kota Majalengka, yang semula berada di wilayah Kecamatan Majalengka berpindah ke wilayah Kecamatan Cigasong. Sehingga secara struktur kota, wilayah perkembangan pembangunan meluas ke arah timur kota Majalengka. Perluasan perkotaan tersebut pula dapat dirasakan ketika terjadinya relokasi kawasan perkantoran yang semula tersebar di beberapa titik kota kemudian berpindah ke satu wilayah Giri Asih. Seiring pula dibuat jalan lingkar baru yang kini kita kenal sebagai sebutan Jalan Gerakan Koperasi. Perluasan kota Majalengka tidak saja ke bagian timur, melainkan ke bagian barat, dengan ditandai pula dibuka ruas jalan baru yang sekarang kita kenal dengan sebutan Jalan Tubagus Rangin. Hal yang sama dirasakan di wilayah tersebut berdirinya kantor-kantor pemerintahan, perluasan perkembangan wilayah pada masa itu pula merangsang tumbuh dan berkembangnya wilayah permukiman di Majalengka. Penyebaran dan pemerataan wilayah pembangunan berdampak pula pada Pasar Mambo. Wilayah kosong eks-terminal Majalengka dipersiapkan untuk relokasi aktivitas pedagang dan jasa Pasar Mambo. Hal tersebut tidak mendapat sambutan positif dari para pedagang kaki lima yang sudah sejak lama bahkan turun-temurun beraktivitas di wilayah Pasar Mambo existing. Meski sempat berjalan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan tidak pula menyurutkan Pasar Mambo existing sebagai sebuah wilayah perdagangan dan jasa. Bahkan Pujasera yang berada di area ex kantor Kewadanan dan ex Koramil Majalengka telah pemerintah siapkan sebagai area baru untuk pusat jajanan serba ada, juga tidak kunjung mendapat sambutan positif dari para pedagang yang telah lebih dulu tumbuh di Pasar Mambo existing, yakni persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Babakan Jawa. Dan Pujasera tidak lebih hanya menyisakan nama dan menjelma menjadi ruang publik untuk kebutuhan aktivitas temporer berupa event dan kegiatan olahraga. Itu pun kembali surut tatkala infrastruktur pendukungnya tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pasar Mambo. Pasar Mambo adalah pasar vernakuler yang lahir tumbuh atas inisiatif yang natural dari masyarakat. Pasar Mambo sudah mengakar di wilayah tersebut, bahkan tertanam kuat di benak warga lokal Majalengka. Lebih dari 3 dekade, Pasar Mambo bertahan dengan fenomena pasang surutnya. Saat ini Pasar Mambo masih tetap menjadi pusat perdagangan dan jasa, tempat terjalinnya interaksi perdagangan, tempat berlangsungnya simbiosis antar pedagang dan konsumen. Tetapi Pasar Mambo seolah dibiarkan tanpa ada upaya revitalisasi yang memadai di wilayah tersebut. Di sisi lain, retribusi tetap berjalan, pengakuan sebagai wilayah perdagangan dan jasa tetap disematkan oleh instansi terkait. Tetapi ironinya, ketika kota kabupaten Majalengka sedang dinilai untuk mendapat anugerah Adipura, Pasar Mambo diminta untuk membatasi diri. Para PKL diminta untuk tidak berdagang selama penilaian tersebut. Dan terjadi negosiasi-negosiasi tertentu agar aktivitas yang berlangsung di Pasar Mambo tidak menciderai penilaian terhadap tata kota Majalengka. Mengapa demikian? Mengapa tidak melihat secara utuh bahwa Pasar Mambo sebagai sebuah potensi lokal, sebagai aset daerah yang perlu penataan khusus, perlakuan khusus menjadi lebih berkarakter sehingga menjadi sebuah wilayah bahkan dapat didorong menjadi titik destinasi kota. Ya, destinasi kota. Destinasi kota adalah instrumen yang dimiliki sebuah kota yang ditata, dikelola dengan baik, disajikan sebagai sebuah magnet untuk menarik kunjungan, baik kunjungan warga lokal maupun warga dari luar wilayah tertentu. Galeri, museum, cagar budaya, seni dan budaya yang dikemas menjadi sebuah sajian, begitupun dengan pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat perbelanjaan yang ditata dan dikelola menjadi bagian penting sebagai instrumen sebuah kota. Pengemasan karakter yang khas dari beberapa instrumen tersebutlah yang kelak akan mengantarkan suatu kota menjadi kota destinasi.
Di pusat kota Majalengka, Pasar Mambo menjadi bagian dari instrumen yang dimiliki kota Majalengka. Meski beberapa elemen pendukung di area tersebut, seperti kantung-kantung parkir dan ruang terbuka sebagai ruang publik sulit didapat. Mengingat area tersebut sebagian besar merupakan area privat milik pribadi, dan sejauh ini belum tertata serta belum memiliki karakter yang jelas dan tidak lebih sebagai salah satu pusat pertokoan yang di sekelilingnya menjamur para PKL. Lantas, tidak bisakah Pasar Mambo menjadi pusat perdagangan dan jasa yang jauh lebih artistik sebagai sebuah instrumen kota? Pasar Mambo sebagai kawasan artistik, pusat perdagangan dan jasa. Ini diantara mimpi-mimpi dan niat baik. Langkah menuju niat baik. Langkah sederhana mereduksi definisi lama Pasar Mambo yang semula merupakan pusat pertokoan yang di sekelilingnya menjamur para PKL menjadi Pasar Mambo sebagai pusat perdagangan dan jasa yang jauh lebih artistik sebagai sebuah instrumen kota. Langkah-langkah tersebut adalah langkah penataan pedagang kaki lima, kemudian penambahan sarana dan prasarana publik, penambahan media publik, dan penambahan elemen artistik kota. Berikut langkah-langkah sederhana menuju Mambo sebagai kawasan artistik sebagai sebuah instrumen kota. Penataan pedagang kaki lima, penambahan sarana prasarana publik, penambahan media publik, dan elemen artistik kota. Tantangan, nggak usah mimpi, itu kan perlu biaya yang besar kawan, lalu mau pakai uang siapa? Kenapa mesti artistik, sementara pedagang setempat sudah nyaman dengan kondisi yang ada? Di situ jalan dan lahan yang semuanya milik pribadi. Bagaimana bisa ketika sarana dan prasarana tidak memadai? Sulit mewujudkan itu kawan. Optimisme meminimalisir tantangan. Memahami skema APBD, APBN tahun 2015. Kemudian memahami festival sebagai media edukasi publik. Kemudian memahami sinergitas pilar pembangunan. Dan memahami skema dan tata kelola ruang kota. Itu yang kemudian kiranya mampu meminimalisir tantangan. Mau pakai uang siapa? Berikut skema APBD dan APBN tahun 2015 pun adalah bentuk-bentuk revitalisasi. Pembelanjaan tersebut bagaimana kemudian kantin di tengah jalan, ruas jalan kabupaten kemudian pun mengeluarkan anggaran, taman air di alun-alun pun mengeluarkan anggaran, outlet potensi lokal pun mengeluarkan anggaran, vitalitas PKL GGM mengalami anggaran, trotoar pendopo, kemudian ruang publik di GGM, sculpture, dan ini adalah juga pembelanjaan anggaran. Rekam data pengeluaran APBD dan APBN 2015 bahwa kemudian kabupaten memiliki kemampuan dan kapasitasnya dalam membangun. Kenapa harus artistik? Bagaimana dengan kesadaran PKL setempat? Lebih dari artistik, bahwa kenyamanan Pasar Mambo sebagai sebuah instrumen kota harus didapat. Artistik merupakan tema pilihan yang menjadi fokus orientasi dalam kerangka penataan Pasar Mambo, sehingga tidak saja kesadaran terhadap infrastruktur, tetapi juga suprastrukturnya semua terarah jelas menuju tema tersebut. Festival, ya, festival menjadi salah satu cara mengedukasi publik guna membuka, membangun, serta menumbuhkan kesadaran menuju perubahan yang diharapkan. Festival menjadi salah satu cara sebagai sebuah simulasi terhadap perubahan yang diharapkan menuju Pasar Mambo yang artistik. Pasar Mambo yang layak menjadi instrumen kota destinasi. Mambo Art Festival. Festival yang dikemas menjadi sebuah simulasi menuju Pasar Mambo yang tertata dan tersaji secara artistik. Existing Mambo 2015-2016. Mambo Ginding, pameran dokumentasi, pameran seni rupa, pertunjukan seni budaya, sarasehan, parade baju adat,
pedagang, parade gerobak hias, parade becak hias, parade komunitas. Kiranya ini menjadi raw konsep dari konten bagaimana festival Mambo artistik dilakukan. Skema tata kelola Mambo Ginting. Skema tata kelola Mambo Ginting. Bagaimana dengan persoalan jalan raya, sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan di Pasar Mambo? Sekali lagi, Pasar Mambo ketika dianggap sebagai sebuah persoalan, bukan merupakan persoalan yang baru, melainkan sebuah persoalan yang dibiarkan sejak lama. Jika dilihat dari segi fungsi dan tata ruang, kiranya hal tersebut bukan saja perlu perhatian satu pihak, melainkan menjadi persoalan bersama. Kajian serta perencanaan penataan Pasar Mambo menjadi sangat penting dilakukan. Instansi terkait hal tersebut khususnya adalah Diskominfo, Disperindag, KUKM, Dispora Budpar, serta BMCK dan Tata Ruang. Sinergitas lintas instansi tersebut kiranya dapat menjawab persoalan yang ada terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan Pasar Mambo sebagai aset daerah. Geliat perluasan dan bukaan kawasan baru di Kota Majalengka memang sangat terasa, tetapi menyelesaikan persoalan lama di kawasan lama juga tidak kalah penting menjadi bagian dari yang disebut pembangunan. Skema tata kelola Pasar Mambo. Di sini tampak zona merah muda dengan garis putus-putus sebagai zona car free atau menjadi zona city walk. Artinya ini adalah sebuah pokok pikiran tentang rekayasa lalu lintas. Salam.